itu dipilih oleh MPR. Ya, MPR terdiri dari DPR dan DPD kalau sekarang. Kalau dulu ada yang namanya utusan daerah dan utusan golongan. Karena pemilihan presiden tidak langsung dulu. Nah, kalau sekarang dua kali ini, 3 kali ya, dua kali atau 3 kali, kita sudah mengalami pemilihan presiden langsung. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, sebelumnya yang ingin saya pesankan lagi-lagi saya ingat dengan dosen saya dulu waktu S1, yaitu dosen mata pelajaran logika. Tapi sekarang memang jumbuh juga ya ketika kita mempelajari di dalam ilmu pendidikan. Jadi sedikit saja saya pesankan bahwa secara filosofis atau secara logika, jika kita belajar itu paling tidak ada empat tingkatan atau 4 proses. Ya. Proses yang pertama itu kita mengerti. Ketika kita diskusi, kita seminar, kemudian mahasiswa mendengarkan kuliah saya, misalnya kuliah para dosen, itu tahapan pertama itu mengerti paling tidak ya. Atau kita membaca buku. Kita membaca buku itu jadi tahap awal itu kita mengerti materi yang kita baca, mengerti materi yang kita ikuti di dalam kuliah maupun seminar itu. Oke. Setelah mengerti, harapannya adalah tidak berhenti di mengerti ya, tapi kemudian proses yang kedua yaitu dielaborasi. Nah, dielaborasi tentunya dengan berbagai cara. Yang pertama bisa saja kita berdiskusi dengan teman-teman, atau yang kedua dengan membaca, mencari referensi yang lain ya, atau literatur yang lain tentang itu. Misalnya nanti saya cerita pemilu, Anda setelah itu kemudian mengelaborasi, mengembangkan ya, mengelaborasi itu mengembangkan pengetahuan atau pengetahuan awal tadi. Ya, bisa diskusi, bisa dengan mencari referensi yang lain di Google banyak saya kira. Oke, itu yang kedua yaitu elaborasi. Jadi paham ketika memahami atau mengerti, kemudian yang kedua adalah elaborasi, mengelaborasi maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga itu adalah mengaplikasikan, ya, aplikasi. Jadi mengerti, mengelaborasi, kemudian mengaplikasikan. Mengaplikasikan sesuai dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita berpikir. Yang sederhana saja lah. Gitu. Ya, misalnya ketika kita membahas dampak dari sistem pemilu, kemudian wujud nyata bahwa pemilu sekarang itu kritiknya adalah politik biaya tinggi misalnya. Oh iya kok bisa politik biaya tinggi itu, apa yang terjadi di dalam masyarakat di sekitar kita misalnya. Oh ternyata misalnya atau begini, politik dengan sistem pemilu dengan suara terbanyak misalnya. Nah dengan suara terbanyak maka ternyata di sekitar kita ini gambar-gambar kampanye ya, blackboard itu bukan gambar partai lagi, tetapi gambar orang, ya, gambar caleg. Nah itu kita mencoba untuk mempraktekkan di sekitar kita. Oh bahwa dampak dari pemilihan umum dengan cara suara terbanyak, tidak nomor urut, itu ternyata salah satunya adalah
terpampangnya gambar-gambar para caleg. Ya. Jualan partai sudah tidak peduli. Ya. Mungkin jualan partai sudah tidak ada kepentingan dari para caleg itu. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kalau yang ketiga itu mempraktekkan atau aplikasi, yang keempat itu adalah mencari kasus-kasus yang berkaitan dengan apa yang telah kita diskusikan itu. Misalnya kasusnya apa? Pemilu dengan sistem yang sekarang berdampak pada pemilu dengan politik biaya tinggi. Oh, maka ternyata isu-isu yang muncul seorang anggota dewan untuk bisa jadi terpilih itu kisaran biayanya habis sekitar 8 sampai 10 M untuk anggota DPR pusat. Nah, ini sebuah kasus kan. Nah, kemudian kita gali lagi, kita kembangkan lagi. Kalau seperti itu terus gimana nanti? Apa namanya? Kalau untuk pencalekan itu mereka habis 8 M misalnya. Gajinya 100 juta, 100 juta itu gaji sudah spektakuler ya. Gaji dosen itu 100 juta itu 1 tahun. Gajinya 100 juta 60 bulan, 5 tahun 60 bulan ya. Itu dikumpulkan nggak untuk makan ya. Itu hanya 6 M, nggak cukup dong. Ya. Kemudian kita mengandai-andai, oh kalau gitu gajinya aja nggak bisa nutup untuk biaya operasional pencalekan. Apa yang mereka lakukan di sana? Nah, sudah muncul duga-duga. Nah, itu misalnya satu contoh bahwa proses berpikir itu sebaiknya selalu seperti itu. Saya masih ingat dosen logika dulu ya, tahun 80 namanya Pak Sukadio, R. Sukadio, itu orang Keraton Solo. Jadi kita ada 4 tahapan berpikir tadi. Yang pertama adalah tahu, kemudian mengelaborasi, kemudian mengaplikasikan, dipraktekkan ke dalam dunia nyata kejadian sekitar kita gitu ya. Contohnya apa? Yang sederhana apa? Misalnya kita belajar tentang organisasi dan manajemen. Ada fungsi-fungsi organisasi dari planning, organizing, executing, controlling sampai evaluating. Apa sih itu? Gitu ya. Nah, ketika kita mencoba mengaplikasikan kejadian di sekitar kita, oh ternyata apa namanya fungsi-fungsi ya, 5 fungsi manajemen yang setiap hari kita pelajari di prodi kita ini, ternyata itu sudah dilakukan oleh semua orang ya, orang awam yang bahkan orang-orang itu tidak mengerti sama sekali, mungkin tidak pernah belajar tentang organisasi dan manajemen. Apa eventnya? Ambil contoh yang paling sederhana adalah yang semua orang mengalami, yaitu apa? Orang punya gawe mantu, gitu. Misalnya Bapak, Pak D, saudara sekalian, mungkin justru orang tua Anda misalnya ketika punya gawe mantu, menikahkan kakak Anda misalnya, itu kan punya mau resepsi. Oh ternyata orang-orang itu ketika mau mengadakan resepsi pernikahan, tahap pertama mengumpulkan sanak saudara, apa namanya, nek cara Jawa tarenan ya, tarenan atau gendeng-gendeng rasa, gimana adik-adik, Mbak Yu, ini saya mau nikahkan anak saya ini. Ketika nanti kemudian saudara-saudara dekatnya itu rembuk ini, lah itu sebetulnya kan planning ya. Meskipun tidak pernah dinamai ya, tidak pernah
bahwa ini tahapan apa, mereka melaksanakan itu. Nah, kemudian setelah tahap berikutnya ketika mengundang tetangganya, kemudian membagi tugas, membentuk seksi-seksi dokumentasi, seksi perlengkapan, seksi konsumsi dan lain sebagainya, yang among tamu ini, itu sesungguhnya kan organizing, pengorganisasian. Intinya membentuk panitia. Ketika membentuk panitia itu adalah organizing. Dan selanjutnya sampai pelaksanaan hari H pernikahan itu adalah acting. Pada saat pelaksanaan ada beberapa kerabat yang tugasnya melakukan pengawasan, misalnya di bagian konsumsi, jangan sampai terlambat misalnya konsumsinya, maksudnya itu controlling. Dan ketika sudah selesai punya perhelatan menikahkan anaknya tadi, kemudian biasanya mengumpulkan panitia lagi ya, menyampaikan ucapan terima kasih. Kemudian kalau di tempat saya di Jogja Solo ya, saya dari Delanggu Klaten, itu istilahnya kumbo karnan. Kumbo karnan itu bisa ditandai dengan buat bubur sumsum ya. Itu pembubaran panitia lah ya. Kalau umumnya pembubaran panitia itu adalah evaluasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika dipraktekkan, kemudian nyari kasus-kasus yang muncul. Oke, jadi empat tahap itu saya sampaikan pada saudara sekalian biar tetap diingat. Itu dari Pak Kadio, dosen logika dulu tahun 80 semester 1. Baik, jadi sekalian, nanti kalau yang ingin tanya santai saja ya, bebas saja, kemudian on mic. Baik, kalau kita membahas tentang pemilu, sesungguhnya meskipun kemarin saya banyak cerita tentang pemilu itu tahap awal di dalam sebuah rejim pemerintahan berkuasa, kalau di Indonesia itu mekanisme 5 tahunan itu namanya ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa makna dari pemilu itu adalah dampak dari sistem yang dianut di dalam negara demokrasi, yang karena demos kratos, yang berkedaulatan, yang punya kekuasaan itu adalah rakyat, ya, demos kratos. Kemudian ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan tertinggi di pemerintahan Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi ini adalah di tangan rakyat. Nah, sehingga ketika kedaulatan di tangan rakyat, maka sesungguhnya kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, maka sesungguhnya yang paling berkuasa itu rakyat itu sendiri. Tetapi secara logika kan nggak mungkin kemudian rakyat itu berkuasa terus jadi penguasa. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dengan sistem perwakilan, ya. Kalau kita mencari dasar yang paling mendasar, yaitu Pancasila juga ada kan, sila keempat misalnya, bahwa pelaksanaan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat itu kemudian dengan sistem perwakilan. Nah, terlibatnya rakyat di dalam kekuasaan negara tadi dengan sistem perwakilan ini, maka kemudian rakyat itu diberi kesempatan, diberi kebebasan untuk membuat suatu kekuatan-kekuatan
ya, kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam rakyat untuk menuju kekuasaan yang nantinya akan menjadi pengendali atau sederhananya akan menjadi pengurus ini, pengurus organisasi yang namanya pemerintah negara ini. Mereka harus memilih wakilnya, tapi kan dalam rangka sistem perwakilan. Nah, kekuatan-kekuatan untuk mengirimkan wakil di kekuasaan tadi adalah kepentingan-kepentingan politik, kelompok-kelompok kepentingan politik yang ada di dalam rakyat itu sendiri. Ya. Nah, dari itu berbagai aturan muncul, berbagai regulasi, berbagai perundangan muncul, maka kekuatan-kekuatan atau kepentingan-kepentingan politik itu diwujudkan di dalam sebuah organisasi, ya, yang dinamakan organisasi partai politik. Ya, maka organisasi itu kan banyak, ya, organisasi arisan, organisasi sepak bola, ormas, ya, yang terkenal kan ormas itu, ya, organisasi kemasyarakatan. Nah, kalau partai politik itu adalah organisasi politik, ya. Ormas itu kemasyarakatan, ormas itu misalnya apa namanya KNPI, ya, Pemuda Pancasila, itu ormas, organisasi kemasyarakatan. Mereka juga menjadi kelompok-kelompok kepentingan. Terserah ormas politik. Nah, tetapi di dalam perundang-undangan, adik-adik sekalian, bahwa yang diberikan kesempatan untuk berkontestasi, mengirimkan wakil-wakilnya ke dalam pengurus negara tadi adalah organisasi itu dinamakan organisasi partai politik. Ya, organisasi itu dinamakan partai politik. Nah, sehingga dengan doktrin kebebasan, doktrin apa namanya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, ya, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat tadi, kemudian dalam rakyat itu sendiri mutlaknya. Oke. Nah, ketika kebebasan partai politik, maka tentu negara sebesar Indonesia, seluas Indonesia ini, maka dipastikan partai politik itu banyak. Ya. Maka kemudian di era Orde Lama itu 60, kira-kira 66 ke bawah itu, ya, 45 sampai 66, itu juga ditandai banyak partai politik. Ketika Orde Baru 66 sampai 98, 32 tahun, ya, terkenalnya kan Pak Harto 32 tahun berkuasa gitu, ya. Itu oleh Pak Harto partai politik justru dari banyak partai politik disederhanakan, ya, disederhanakan atau namanya fusi dulu, disederhanakan menjadi 3 partai politik. Amerika juga partai nasional hanya 2 partai politik, Republik dan Demokrat. Indonesia di era Pak Harto, di era Orde Baru, partai politik itu disederhanakan atau difusi menjadi 3 partai politik, yaitu Golkar, P3 dan PDI. PDI bukan, tidak pakai P, ya, tidak pakai Perjuangan. P3 dan PDI. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa ketika Pak Harto, kekuatan partai politik itu Golkarnya 90%, PDI 5%, P3 5%, kira-kira seperti itu komposisinya. Nah, tolong adik-adik mahasiswa harus sekaligus berpikir, ya, oh iya ya, karena saudara sekalian hidupnya hidup sekarang, ya, hidup di era reformasi dengan
banyak partai politik ya. Zaman Pak Harto kok 3 ya, terus seperti apa kondisinya ya? Nah ini tentu harus muncul ya. Tentu adik-adik sekalian, sebagaimana kita mengelola rekan-rekan sekelas misalnya, ya, kalau sekelas itu isinya 50 orang, mau bermusyawarah, mau membuat program-program, mau misalnya menentukan mau ber-KKL kemana, apakah ke Jakarta atau ke Bali atau ke Jogja atau kemana, misalnya mau KKL. Kira-kira bermusyawarah dengan 50 orang dibandingkan dengan musyawarah dengan 3 orang, itu mudah mana kira-kira? Kira-kira jawabnya jelas mudah kalau 3 orang kan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kenapa era Pak Harto dulu partai politik itu disederhanakan untuk stabilitas politik nasional, ya, untuk stabilitas politik nasional, meskipun kemudian hal itu harus dilakukan dengan kekuatan-kekuatan politik pemerintah, ya. Ketika politik pemerintah itu tidak terlalu kuat, maka mustahil sebuah pemerintahan itu akan menyederhanakan partai politik itu. Nah, kekuatan Pak Harto saat itu ketika Golkar 90% dan sekaligus didukung oleh ABRI, yaitu TNI dan Polri, itu menjadi alat penguasa dulu. Ya, sehingga rejim yang berkuasa saat itu lebih mudah untuk mengelola kekuatan-kekuatan politik, mengelola kepentingan-kepentingan politik, sampai mengelola aktor-aktor politik yang ada di dalam negara itu. Meskipun kemudian kita tahu bahwa ketika seseorang ketua dalam organisasi apapun, ketika ketua itu dominan di dalam mengatur organisasi itu, tentu kecenderungannya akan otoriter pasti, ya. Ketika otoriter, maka kemudian tentu akan terjadi pengurangan kebebasan anggota organisasi atau pengurangan kebebasan rakyat kalau itu negara. Ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai pembungkaman politik, ya, yang dibungkam tidak hanya politik rakyat tetapi termasuk politik mahasiswa. Ya. Sehingga ketika itu misalnya mahasiswa itu ada apa ya? Ada organisasi-organisasi kemahasiswaan dalam rangka untuk melakukan kaderisasi, latihan kepemimpinan, misalnya apa, ada HMI, ada PMII, ada GMNI, itu nggak bisa hidup, ya. Zaman Pak Harto itu nggak boleh hidup. Karena apa? Karena pemerintah itu otoriter, dan ketika otoriter itu kebebasan dibelenggu, tentunya termasuk pemerintahan itu anti kritik. Gitu. Padahal yang namanya organisasi kemahasiswaan, baik HMI, GMNI, PMII, itu semua tugasnya kan mengkritik. Gitu. Mereka diskusi, mengkritik. Nah pada waktu itu nggak bisa. Nggak bisa diskusi itu nggak bisa, organisasi itu nggak bisa hidup, ya.
Diskusi di dalam kampus nggak boleh, karena di kampus hanya organisasi-organisasi intrasekolah, misalnya ya organisasi kerohanian, mapalah, seperti sekarang ya, ada mapalah, ada kerohanian, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat internal. Di kampus nggak bisa, kemudian di luar tambah nggak bisa, ditangkap oleh tentara. Karena tentara itu dulu kalau mahasiswa berkegiatan di dalam kampus, tentara, TNI, Polri nggak boleh masuk kampus. Dulu itu dilarang. Ini kemerdekaan kampus. Kemerdekaan kampus itu di dalam pagar kampus itu zaman dulu. Jadi mahasiswa itu kalau diskusi ya hanya bengak-bengok di kampus itu. Karena keluar dari kampus ditangkap tentara. Ya. Oke, itu sekelumit cerita tentang di Orde Baru. Nah, kemudian tadi kembali ke bahwa partai politik ini adalah alat, ya, alat perjuangan rakyat, ya, dan sekaligus milik rakyat. Jadi partai politik itu dibuat oleh rakyat dan kedepannya akan menjadi alat perjuangan rakyat. Artinya, ketika partai politik itu berkontestasi di dalam pemilu, kemudian sesuai dengan hasil suara masing-masing partai politik, mereka akan mengirimkan sejumlah wakil-wakilnya, wakil-wakil partai politik itu ke dalam kekuasaan legislatif, yaitu para DPR kalau itu pusat, para anggota DPRD provinsi kalau itu provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota kalau itu untuk DPRD kabupaten kota. Proporsinya sesuai dengan perolehan suara partai politik tadi. Nah, partai politik yang berkontestasi ini pada saat Orde Baru tadi saya katakan bahwa disederhanakan menjadi 3, dan sejarah menunjukkan bahwa komposisi perolehan atau kekuatan partai politik di era Orde Baru itu tadi Golkarnya 90%, PDI 5%, dan P3 5%, otomatis kita semua tahu, kita semua bisa membayangkan di dalam kekuasaan eksekutif maupun legislatif itu mayoritas sebesar 90% itu Golkar. Nah, sehingga dulu nyanyiannya atau cemoohannya itu bahwa partai politik di luar Golkar yaitu PDI dan P3 itu hanya pelengkap penderita, ya, hanya pelengkap penderita, sehingga jelas bahwa pemerintahan di saat itu jelas arahnya adalah otoriter. Karena apa? Karena mutlak. Ya, pemerintah kalau sekarang misalnya membayangkan Istana Negara ada Jokowi, kemudian di Senayan itu PDIP 90% misalnya. Pertanyaannya, bisa apa Senayan? Ya kan? Tentu ketika program-program pemerintah ini diusulkan ke Senayan, maka 90% tadi oke. Ya, yang nggak setuju, misalnya nggak setuju ya, itu 10%. Mau mau teriak sekecang apapun, nggak ada kekuatan. Ya. Apalagi kalau sudah di voting, sudah nggak ada harganya sama sekali. Nah, dari situ maka bisa kita pahami bahwa ketika kekuasaan politik atau kekuasaan pemerintah di era Orde Baru itu 90% Golkar itu, tentu
banyak sekali hal yang berkaitan dengan otoritarian, sentralistik, terus pokoknya yang cenderung ke apa namanya, penguatan di tingkat pemerintah. Yang pada gilirannya jelas kita bisa bayangkan bahwa ketika pemerintah terlalu kuat, maka tentu kualitas pelayanan publik itu juga akan semakin jelek. Karena apa? Pemerintah cenderung untuk tidak pernah menerima kritik atau bahkan tidak mau dikritik gitu. Keluhan-keluhan rakyat atas pelayanan pemerintah juga tidak pernah tersalurkan, ya, karena rakyat betul-betul menjadi underbo, rakyat betul-betul menjadi apa namanya, objek pembangunan, apa istilahnya, ya nggak boleh protes itu. Jadi banyak penyimpangan juga nggak bisa protes, ya. Otomatis korupsi juga nggak ada orang kritik, kemudian pungli juga ada nggak bisa dikritik gitu ya. Pungli padahal banyak ya. Pungli dulu itu nyari KTP itu dari desa sudah ngisi kotak, paling nggak kalau harga sekarang itu 5.000. Ke kecamatan ada kotaknya lagi 5.000, nanti bikin KTP di Dukcapil di kabupaten itu paling nggak 10.000 gitu ya. Satu pengurusan KTP saja, belum urusan-urusan yang lain, pajak kendaraan bermotor banyak, pungli banyak, calon, ya. Dengan berbagai perkembangan di dalam pemerintahan dan perkembangan demokratisasi politik, maka Pak siapa itu namanya, lupa, batik kelas saya dulu di UNS, Dirjen Dukcapil itu sekarang memviralkan di medsos bahwa cari KTP gratis dan bahkan tidak usah kemana-mana, cukup di laptop ya. KTP hilang cukup ngedep di laptop, apa ngeklik NIK ya, nomor induk kependudukan, bisa ngeprint sendiri. Kalau nyetak KTP-nya tinggal ke Dukcapil kabupaten, gratis juga sekarang. Baik, kalau kita pada dasarnya begini, pemilu di era Orde Reformasi itu adalah, atau begini, Orde Reformasi itu lahir karena, atau munculnya Orde Reformasi itu karena gelombang protes rakyat itu ya rakyat bersama-sama dengan mahasiswa dalam rangka memprotes kekuasaan Orde Baru, dalam rangka ingin mengganti penguasa Orde Baru. Karena apa, dulu sering saya katakan bahwa jangankan rakyat kecil, mahasiswa saja nggak bisa protes karena dibungkam. Ya. Orang harus kita akui bahwa orang kampus yang dulu berani suara lantang mengkritik istana itu adalah Pak Amin Rais. Apapun kondisi politiknya Pak Amin Rais saat sekarang, bagi orang kampus atau secara pribadi saya harus mengakui bahwa Pak Amin Rais itu betul-betul bapak reformasi. Artinya apa? Di antara para akademisi, di antara para profesor itu, Pak Amin itu adalah orang yang paling keras di dalam mengkritik pemerintah Orde Baru itu. Maka kalau awal reformasi Pak Amin itu menjadi ketua MPR, ya logis lah. Oke, jadi gerakan reformasi ini lahir karena
diawali dengan gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Orde Baru atau pemerintah Pak Harto. Maka kemudian pada puncaknya 20 Mei ya kalau nggak salah, 20 Mei 1998 ketika Senayan bahkan naik sampai atap ya, Senayan itu diduduki oleh para mahasiswa se-Indonesia, maka 20 Mei 1998 Pak Harto menyatakan mengundurkan diri. Tentu dengan berbagai informasi dari para menterinya dan para politisi di Golkar. Nah, itulah awal reformasi, itulah awal kesuksesan reformasi yang ketika kalau kita sepakat, kita pahami bahwa gerakan reformasi itu adalah gerakan protes keras terhadap kinerja pemerintah Orde Baru, maka tentu ya, ketika Pak Harto mengundurkan diri 20 Mei 1998 itu kemudian dalam tatanan pemerintahan, pemerintah yang reformais, pemerintah yang lebih demokratis, pemerintah yang membuka keran sebebas-bebasnya, artinya kebebasan dibuka lagi gitu ya. Itu tentu harus mengawali sebuah rejim pemerintahan yang namanya rejim reformasi. Labelnya adalah tentu demokratisasi dan kebebasan. Lagi-lagi kalau adanya kebebasan rakyat, maka tentu kekuatan rakyat di dalam membuat partai politik itu ya dibuka sebebas-bebasnya. Konsekuensi dari itu ya banyak partai politik. Jadi kalau 3 periode Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, ini seakan-akan merupakan circle ya, atau roda berputar. Ketika Orde Lama, kebebasan lebih ditonjolkan, demokratisasi, rakyat dibebaskan, ditandai dengan banyak partai politik. Kemudian Orde Baru, Orde pengekangan, gitu ya, pengekangan atau pembelengguan, termasuk tadi saya sampaikan kan bahwa jangankan partai politik, budaya aja nggak boleh berkembang. Maka setelah Orde Baru, Orde pengekangan, Orde ketidakbebasan, nah, Orde Reformasi adalah Orde kebebasan. Jadi kayak roda berputar. Kalau dilihat dari kebebasan politik rakyat ya, Orde Reformasi itu seakan-akan mengulang Orde Lama kembali, Orde kebebasan. Nah, tentu harus muncul pertanyaan pada kita, Pak, sebetulnya pemerintahan negara itu bagus kalau Orde kebebasan apa bagus kalau Orde agak dikekang seperti Orde Baru? Atau dengan kata lain membandingkan sistem politik ketika Orde Baru dengan Orde Reformasi itu bagus mana sih sebetulnya? Tentu keduanya ada plus minus. Ya. Kalau dilihat dari bagaimana efektivitas jalannya pemerintahan sendiri, tentu pemerintah yang berkuasa membutuhkan sebuah ketenangan itu. Bahasa politiknya stabilitas. Ya. Bagi pemerintah yang berkuasa tentu butuh stabilitas politik. Stabilitas politik tentu kondisi politik yang tidak cerewet gitu ya. Yang tidak banyak kritik, yang tidak banyak protes, tidak banyak demo. Sementara kondisi seperti itu kalau
partai politiknya sedikit ya. Atau dengan kata lain, kalau pemerintah yang berkuasa itu didukung oleh mayoritas partai politik besar. Misalnya tadi Golkar 90% zaman Pak Harto. Itu enak, pemerintahan itu stabil. Tapi kalau banyak partai kan banyak yang cuek, banyak kritik dan lain sebagainya. Tentu pemerintah juga tidak efektif. Tetapi bagi yang dilayani, bagi rakyat, kebebasan adalah diperlukan dalam rangka untuk melakukan kritik, ya, melakukan apa saja yang ketika ada perlakuan pemerintah yang semena-mena, ketika ada pelayanan publik atau public service yang kurang bisa diterima rakyat atau tidak menguntungkan rakyat, itu rakyat boleh protes. Era kebebasan. Maka sejujurnya harusnya yang dicari apa? Ya equilibrium ya. Artinya antara kebebasan rakyat dengan otoritarian. Itu harus banding. Sebuah pemerintahan kalau tidak punya kekuatan politik di Senayan juga kacau balau. Satu contoh misalnya kalau era sekarang yang adik-adik rasakan misalnya, membandingkan era Pak Jokowi periode pertama 14-19 itu Pak Jokowi di istana hanya mempunyai kekuatan 50% kira-kira, bahkan kurang ya. Tapi Pak Prabowo punya kekuatan yang namanya merah putih di Senayan lebih dari 50%. Padahal kita tahu, Pak Andi saya kira sudah menyampaikan ya, bahwa legislatif ini sebagai programmer, legislatif ini adalah sebagai legacy atau yang mengesahkan semua rencana kegiatan pemerintah eksekutif itu harus disahkan oleh legislatif. Nah, kalau legislatifnya tidak 50% plus 1 mendukung eksekutif, kacau kan? Nah ini dialami Pak Jokowi periode pertama. Nah setelah periode kedua, setelah pemilu 19, Pak Jokowi bisa merangkul Prabowo. Pak Jokowi bisa merangkul Pak Prabowo masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Nah sehingga Pak Jokowi di periode kedua ini akan lebih aman, lebih stabil, lebih enak di dalam menjalankan pemerintahan. Karena di Senayan yang di luar kekuasaan hanya ada PKS, kemudian Demokrat, PKS, Demokrat, dan akhir-akhir ini PAN. PAN saja di tahun 19 ada menterinya ya mendukung Jokowi, tapi kemudian atas desakan Pak Amin Rais kemudian PAN keluar. Namun demikian PAN sendiri juga pecah karena masih ada Pak Zulkifli sebagai ketua MPR, itu masih agak pro dengan istana. Ya, jadi praktis yang ada di luar kekuasaan yang di Senayan itu hanya PKS, Demokrat, dan PAN separuh kayak gitu. Nah ini kalau kita jadi pemerintahan yang stabil tentu harus mendapatkan dukungan mayoritas partai politik. Oke, itu gambaran bahwa partai politik penting di dalam mengatur atau suksesi di dalam kekuasaan sebuah negara. Baik, saya akan mulai masuk ke pemilu pemilu di era reformasi itu seperti apa. Tentu kita tahu pemilu kalau Orde Baru itu pemilu terakhir itu 97, kemarin sudah saya sampaikan ya.
pemilu terakhir 97, harusnya mekanisme 5 tahunan kalau normal, kalau era Orde Baru itu peralihan kekuasaannya normal, tentu pemilunya di 2002 karena mekanisme 5 tahun. Karena pergantian rejim atau pergantian penguasa atau pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu tidak normal, tetapi melalui gejolak yang namanya gerakan reformasi, gerakan memaksa penguasa Orde Baru itu mundur, dan mundurnya di tengah jalan di 98. 97 pemilu, 98 mundur. Maka tadi saya katakan bahwa pemilu merupakan tahapan pertama, sehingga tuntutan pertama yang harus segera dilakukan adalah pemilu. Makanya pemilu pertama di era Orde Reformasi adalah di tahun 99, tidak nunggu di 2002. Kemudian yang ingin saya sampaikan sebelumnya yaitu adalah bahwa 3 agenda pokok reformasi ini ya, yang adik-adik harus paham ini mahasiswa sospol. 3 agenda pokok reformasi itu adalah, kemarin sudah ya, tak balik ini nggak apa-apa, adalah pertama pemilu itu sendiri. Jadi pelaksanaan pemilu yang jurdil, tentu kalau rejim reformasi itu menuntut pemilu yang jurdil, otomatis jelas bahwa rejim reformasi itu menilai pemilu ketika zaman Orde Baru itu tidak jurdil, itu pasti ya. Nah, sehingga 3 agenda pokok penting reformasi itu adalah pemilu, ya, pelaksanaan pemilu yang jurdil, kemudian pemberantasan korupsi, dan yang ketiga adalah supremasi hukum, artinya penegakan hukum yang adil. Ya, tentu 3 rumusan 3 agenda pokok reformasi ini adalah melalui berbagai kejadian. Yang jelas bahwa 3 hal ini adalah yang dinilai zaman Orde Baru rapotnya sangat rendah, tidak hanya merah, nilainya sangat jelek. Sehingga 3 tuntutan pokok reformasi, saya ulang, yang pertama adalah pemberantasan korupsi, yang kedua adalah pelaksanaan pemilu yang jurdil, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Sampai sekarang kan penegakan hukum juga masih kacau kan. Nanti grup ini saya kirimi, mungkin sudah terkirim juga ya. Saya kirimi kritik Matwa Shihab itu ya. Sudah dapat kiriman belum yang mengkritik bahwa hukuman koruptor di Indonesia itu sampai detik ini masih sangat ringan. Ya. Harusnya kalau melihat pasal-pasal korupsi di dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia itu rata-rata hukuman koruptor itu harusnya 10 sampai 15 tahun. Tapi para hakim tipikor saat ini rata-rata baru memvonis kira-kira 4 sampai 5 tahun, baru separuh aja belum ada. Itulah yang seringkali masih menjadi kritik tajam bahwa penegakan hukum di Indonesia, khususnya tipikor, tindak pidana korupsi, ini masih jauh dari harapan rakyat. Baik, 3 agenda pokok tadi intinya adalah menjadi kritik apa yang terjadi di Orde Baru. Tentu kemudian harus pemerintah Orde Reformasi harus menyikapi itu. Nah, tahap pertama misalnya agenda yang pertama adalah pemilu.
pemilu di era Orde Baru kenapa dinilai jelek atau rapotnya merah oleh rejim reformasi? Karena kemarin sudah sampaikan belum ya, kalau sudah ya saya ulang nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah secara kelembagaan, penyelenggara pemilu itu adalah eksekutif. Siapa penyelenggara pemilu di era Orde Baru? Yaitu LPU, Lembaga Pemilihan Umum. Siapa LPU? Itu adalah salah satu lembaga di bawah Departemen Dalam Negeri atau di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan satu kementerian yang tergabung di dalam kabinet sebagai pembantu presiden. Presiden adalah pemegang eksekutif. Jelas dirunut dari itu, penyelenggara pemilu adalah eksekutif. Nih, dari sisi kelembagaan, maka ini sesuatu hal yang tidak mungkin pemilu itu akan jujur. Kalau rangkaian organisasi penyelenggara pemilu itu dari LPU pusat sampai lembaga pemilihan umum di provinsi sampai kabupaten sampai kecamatan sampai desa itu adalah di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Kementerian Dalam Negeri itu juga membawai kewenangan pemerintahan dalam negeri. Dari itu maka rakyat tidak percaya kalau pemilu itu dilakukan dengan jujur. Karena apa? Karena Golkarnya 90%. Jadi PDI dan P3 nggak akan tambah terus. Ya. Nah dari situ maka secara kelembagaan di era Orde Reformasi tuntutannya harus dibentuk lembaga baru, ya, lembaga baru yang tingkatannya adalah harus sejajar dengan presiden, ya, sehingga lembaga itu namanya lembaga tinggi negara. Jadi presiden kan sudah paling tinggi, ya. Nah kalau sejajar membentuk lembaga yang kedudukannya tinggi, gitu ya, otomatis ya sejajar dengan presiden kan, sehingga membentuk lembaga penyelenggara pemilu yang kedudukannya setara atau sejajar presiden, yaitu lembaga tinggi negara. Dibentuklah KPU. Ya, jadi KPU itu penyelenggara pemilu, kedudukannya adalah sebagai lembaga tinggi negara. Bisa dibayangkan, kalau dalam Pak Harto tadi LPU itu adalah lembaga di bawah kementerian, jadi ada di dalam eksekutif, maka kalau KPU itu adalah lembaga sejajar presiden, jadi nonggon kalau kita garis, kalau kita gambar itu ya, itu deretan dari paling kiri itu 5 lembaga tinggi negara di era Orde Baru, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian DPR, kemudian yang tengah adalah Presiden, sampingnya kanannya Presiden adalah Mahkamah Agung, pemegang yudikatif, dan sampingnya Mahkamah Agung ada DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang namanya One Team Press, Dewan Penasihat Presiden. Jadi kalau Anda dengar kata One Team Press itu nama lain dari DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Nah kemudian sekarang di era Orde Baru, di sampingnya DPA itu muncul lembaga tinggi baru yang tugasnya menyelenggarakan pemilu, KPU. Kemudian sama di dalam pemberantasan korupsi, rejim reformasi tidak percaya dengan penegak hukum yang ada, yaitu Polri dan Jaksa. Maka tuntutannya adalah juga membentuk lembaga tinggi negara baru yang tugasnya memberantas korupsi. Itu posisinya di samping KPU. Ada KPK. Oke. Ada dua kan, dua tuntutan tadi secara kelembagaan sudah
dipenuhin. Kemudian yang ketiga, supremasi hukum. Apa ini? Supremasi hukum ini yang hakim, kejaksaan itu seringkali diduga kalau tidak menerima sogokan ya dipengaruhi oleh bupati, dipengaruhi oleh presiden di dalam membuat suatu. Kalau Pak Jaksa membuat tuntutan, kalau Pak Hakim membuat putusan, itu banyak dipengaruhi. Termasuk tadi saya katakan bahwa Matwa Shihab mengkritik hukuman koruptor di Indonesia itu masih terlalu ringan. Nah, agar supaya hakim-hakim tadi tidak nakal, hakim nakal istilahnya dulu ya, maka kemudian perlu ada pengawas para hakim dan jaksa itu. Ya. Artinya yang mengawasi, lembaga tinggi yang mengawasi yudikatif. Dibentuklah juga lembaga tinggi negara yang bertugas untuk mengawasi yudikatif. Namanya apa lupa saya? OKJ, Komisi Yudisial. Ya, Komisi Yudisial. Nah, kemudian di era reformasi ini masih ditambah lagi lembaga tinggi negara yang tugasnya untuk mengevaluasi kalau ada pembuatan perundang-undangan yang tidak pro rakyat, yang bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya misalnya. Nah, itu diawasi dan disidangkan di sana, namanya Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi, lihat sekalian bahwa KPK, Euro dulu ya, KPU ya, KPU, KPK, KJ, MK itu adalah lembaga-lembaga tinggi negara yang lahirnya di era reformasi. Ya, lembaga-lembaga itu lahir atas tuntutan rejim reformasi ini. Tentunya tujuannya adalah good governance, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang terbuka, transparan, responsif, partisipatif. Berapa itu? Ada 14 poin di dalam good governance itu. Yang tentu muaranya adalah agar supaya pemerintah di dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan yang namanya public service atau pelayanan publik, melayani masyarakat ini agar semakin baik. Oke, nah di situ maka satu hal bahwa di era reformasi ini secara kelembagaan pelaksanaan pemilu akan secara kelembagaan pelaksanaan pemilu akan dijamin keadilannya atau objektivitasnya karena kekuatan eksekutif dari presiden, gubernur, bupati itu tidak bisa menyentuh yang namanya KPU. Jadi kalau kita gambar secara struktural, KPU pusat turun, panah turun, KPU provinsi, panah turun ke KPU kabupaten, itu tidak ada hubungan titik-titik ya, tidak ada hubungan titik-titik dengan gubernur, dengan bupati, tidak ada. Jadi ini betul-betul menjadi lembaga tinggi negara sebagai penyelenggara pemilu di luar pengaruh kekuasaan eksekutif. Nah, itu satu hal secara kelembagaan, oke. Kemudian, jadi sekalian, kalau kita bicara pemilu di era Orde Baru, tentu
Tadi labelnya adalah pemilu yang kita harapkan semua ya, pemilu yang objektif. Ya, karena lembaganya sudah di luar kekuasaan dan tentu itu dikawal oleh kekuatan reformasi tadi. Oke, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa pemilu sebagai awal mekanisme 5 tahunan, maka tidak era reformasi tidak mau menunggu sampai 2002, maka pemilu harus dipercepat didahului dengan pembentukan partai politik tadi. Jadi bisa kita bayangkan Mei 98 Pak Harto turun itu partai politik di Indonesia itu hanya 3. Golkar sangat kuat karena semua PNS itu Golkar ya. Dan semua PNS itu Golkar kelihatan gitu. Jadi berbagai screening itu dilakukan, PNS harus Golkar. Tapi sekarang kan PNS netral tapi kan boleh milih, punya hak pilih lah, milihnya itu silakan mau PDI, mau Golkar, mau P3, mau PKS. Nah, Mei 98 partai politik itu hanya 3, Golkar, P3 dan PDI, maka pemilu 99 itu diikuti oleh banyak partai, kira-kira 40 partai politik. Bayangkan, dalam 1 tahun itu kemudian rakyat berlomba-lomba, tentu ada mekanismenya, ada regulasi atau undang-undangnya. Syarat-syarat membentuk partai politik harus ada 50% kepengurusan di separuh tingkat provinsi. Jadi kalau provinsinya 30, provinsi berapa? 27 ya. Itu minimal harus 14 provinsi ada pengurusnya. Di dalam provinsi separuhnya ada pengurusnya tingkat kabupaten dan seterusnya. Intinya adalah dalam 1 tahun 98 sampai pemilu 99 itu muncul banyak partai politik, maka pemilu 99 diikuti sekitar 40 partai politik. Tapi kemudian tersaring dengan sendirinya ya. Partai politik yang perolehan suaranya tidak memenuhi persyaratan minimal, maka mereka tidak masuk di dalam keterwakilan di Senayan atau di DPR, sehingga secara alami akan terseleksi. Dan kemudian pemilu 2004 tinggal kalau tidak salah 19, kalau saya nggak salah ingat, dan semakin ke sini akan tersaring. Sekarang tinggal berapa? 12 atau berapa itu yang masuk di keterwakilan di lembaga legislatif. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya minta untuk on mic langsung saja, jangan biar. Pertanyaan itu begini, pertanyaan itu misalnya saudara dari sumber yang lain atau hasil diskusi dengan dosen lain mungkin berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Nah itu saya malah senang, jadi nanti jangan, saya juga bisa salah kan. Nah, berargumen di situ nanti jangan-jangan saya salah, yang benar saudara sekalian, sangat mungkin gitu ya. Baik, belum ada ya. Oke, kalau belum ada saya lanjut. Bagi saya kaitannya sekarang tingkat pelaksanaan malah mendelaksi. Jadi pemilu di era reformasi yang pertama itu adalah pemilu 99. Ya, tinggal ngurutkan saja. 5 tahunan kan? 2004, 2009, 14, dan yang terakhir kemarin 19.
Eh, kalau saya secara pribadi disuruh menilai dari 5 pemilu, 5 ya, 99, 2004, 2009, 14, 19 ya. 5 pemilu di era reformasi ini dari berbagai sudut pandang ya, baik demokratisasi, kemudian apa namanya, biaya politik dan lain sebagainya. Pemilu yang paling baik adalah pemilu 99. Oke. Kenapa pemilu 99 itu yang paling baik? Karena mungkin orang itu atau rakyat itu baru apa namanya, euforia politik. Semua orang lonjak semua, rakyat semua jingkrak senang dengan kebebasan selama bahasanya, retorikanya selama 30 tahun dibungkam. Kalau bahasa mahasiswa kan gitu. Selama 30 tahun dibungkam. Ketika reformasi itu kemudian rakyat jingkrak suka. Nah, sehingga di situ mungkin rakyat itu tidak berpikir uang sama sekali. Karena memang sebelumnya tidak ada politik uang. Ya. Karena apa? Karena memang di dalam Orde Baru itu kan 90% Golkar itu, pemilik Golkar itu sangat patuh dengan birokrasi. Karena Golkar penguasa kan. Pegawai negeri itu dulu dipotong gajinya untuk iuran untuk partai Golkar itu. Bayangkan, kalau sekarang harus di medsos kan. Sekarang dicaci maki di medsos partai politik minta iuran ke pegawai negeri. Dulu pegawai negeri itu tiap bulan dipotong gajinya untuk Golkar. Bayangkan, kan sugih Golkar. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, pemilu 99 adalah pemilu yang paling bagus dilihat dari kebebasan politik jelas, masih hangat, ya, masih euforia politik. Orang tidak akan bicara uang, bicaranya yang penting partaiku menang. Setelah partaiku menang, maka ketuaku menjadi bupati, ketuaku menjadi gubernur, ketuaku jadi presiden. Jadi dulu intinya adalah yang ingin saya sampaikan, orang menjadi caleg dan akhirnya terpilih, orang dicalonkan oleh partainya menjadi bupati misalnya, yang tahu persis karena saya ikut di dalamnya. Kalau ada orang Kebumen tahu, saya kira Rostri Ningsih jadi bupati Kebumen di tahun 2000 itu 0 rupiah, ya, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan, tidak ada orang masa, ya, pemilih itu untuk beri amplop itu udah Mbak Rustri jadi bupati. Jadi biaya bupati Mbak Rustri dulu itu hanya, ya, rumahnya sedia supermi, ya biasa kan ya. Dan Mbak Rustri dulu nggak punya apa-apa kan. Nyalon bupati kan baru lulus dari visit. Tidak punya apa-apa. Punyanya motor C70 itu. Kalau saya boleh sombong dulu, kemana-mana saya antar ya, makin mobil saya malah sudah punya mobil sendiri. Mbak Rustri belum punya. Boleh ditanya. Ya paling di rumahnya itu ada supermi, ada kopi, ada gula itu. Jadi kalau ada simpatisan atau bolo-bolo PD itu datang itu ya rebus wedang sendiri, ada yang tukang rebus gitu. Kadang-kadang agak lapar bikin supermi gitu. Nek cik ono duitnya ya mungkin masih ada telur, kasih telur.
Artinya apa? Artinya tidak ada orang bicara uang. Pemilu 99. Yang kedua, saya juga ikut menseleksi caleg PDIP Kebumen pemilu 99. Apa yang saya lakukan? Karena saya orang kampus, maka ya saya niru-niru di kampus lah ya. Jadi kalau menyeleksi orang itu bagaimana kemampuan intelektualnya, kemudian dia sarjana, SMA, SMP, itu kan ada penilaian sendiri ya. Ijazahnya dinilai, kemampuan intelektualnya dinilai dengan berbagai tes, kemudian partisipasi aktif di dalam partai, kemudian posisi kepengurusan di partai politik, apakah dia pengurus DPC, PAC atau di ranting desa, itu semua objektif, kita nilai, kita skor. Tidak melibatkan serupiah pun caleg itu kita tarik. Oke, itulah kondisi keuangan di era pemilu 99. Euforia politik istilah saya. Jadi tidak. Oke. Nah, yang kedua, sistem politik itu berkembang sesuai dengan tuntutan rakyat. Karena kembali tadi ya, bahwa partai politik itu milik rakyat, yang buat rakyat, sekaligus menjadi alat perjuangan rakyat untuk memperjuangkan terhadap perilaku pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Maka tentu selalu berkembang sesuai dengan tuntutan demokratisasi. Oke, yang ingin saya sampaikan begini, sistem pemilu yang 99 itu masih pemilu yang seperti Orde Baru, yaitu sistem presiden jelas belum dipilih langsung saat itu ya. Yang memilih presiden adalah DPR pusat, MPR ya, DPR plus DPD. Kemudian yang memilih bupati dan gubernur adalah DPRD masing-masing. Jadi kalau Mbak Rustri dulu di Kebumen ini hanya mengelola 50 anggota DPRD. Ya, PDI-nya 26, 50% plus 1 dulu. PDI-nya 26. Lainnya ada Golkar, Gerindra belum ada dulu ya. Gerindra itu 99 belum ada. Golkar, P3 ada, PAN juga ada, terus partai-partai kecil banyak. Jadi mudah mengelola. Nah, kemudian sistem pencalekan adalah suara terbanyak. Ini yang penting dipahami, sehingga ini saya kira berkaitan erat dengan yang sekarang banyak money politik dan kemudian pada titik akhirnya politik biaya tinggi. Jadi caleg pemilu 99 gratis. Sekarang untuk jadi anggota dewan untuk menjadi terpilih anggota DPRD kabupaten minimal 1 M. Karena apa? Untuk membayar pemilih kan. Calon bupati Mbak Rustri tahun 2000 gratis tis. Sekarang paling tidak 30 M baru bisa terpilih sebagai bupati, pemenang bupati. Ya, ini politik biaya tinggi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah apakah betul nanti kalau pikir saya, tolong kalau salah nanti justru saya pengen menjadi perdebatan antara saya dan mahasiswa. Jadi secara singkat saya sampaikan bahwa sistem pencalekan dulu adalah dengan sistem suara terbanyak. Kebalik. Dulu dengan sistem nomor urut. Ya, nomor urut. Kemudian mulai 2009 itu sudah 9
semi distrik, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang sekarang terakhir adalah dengan suara terbanyak. Ini tiga hal ini yang menurut saya akhirnya berdampak pada politik biaya tinggi. Kembali ke 99, gratis tis. Tadi saya katakan mungkin karena penyebabnya adalah euforia politik tadi ya. Kemudian menginjak ke pemilu 2004. Ya, 2004. Anggota DPRD hasil pemilu 99 tadi kan dari gratis tis. Ya. Kemudian setelah jadi anggota DPRD kira-kira 4 tahun berjalan, 2003 berarti ya, menjelang pemilu 2004. Mereka ini sudah menikmati gaji besar, fasilitas lengkap, kemudian rumahnya jadi bagus. Kenapa bagus? Karena rumahnya disewai. Kalau saya dulu awal informasi itu ngeritik, dan teman-teman yang ngeritik anggota DPR itu orang nggak nalar itu ya gini. Jadi anggota DPRD rumahnya Banyumas atau rumahnya Kebumen gitu ya. Rumahnya Kebumen, ya mungkin di desa mana gitu ya, kecamatan mana, rumahnya Kebumen. Jadi anggota DPRD di Kebumen itu menganggarkan dirinya rumah dinas. Ya. Karena tidak ada rumah dinas, maka disewakan atau kontrak. Jadi anggota DPRD kabupaten itu harus ada rumah dinas. Ketika nggak ada rumah dinas, maka kontrak rumah. Misalnya setahun anggarannya kontrak rumah itu kira-kira kalau rumah pejabat DPRD itu yang agak gede, kalau sekarang misalnya ya 50 juta setahun. Ya. Nah, kemudian yang dikontrak rumahnya siapa? Rumahnya DEDW. Jadi rumahnya anggota DPRD itu dikontrak oleh DPRD, digoni DW ya. Orang nalar bas. Ya, artinya itu euforia politik di era Orde Baru itu kebebasan politik, maka kemudian penguatan kewenangan politik di tingkat legislatif itu menjadi maha dahsyat itu di era reformasi ini. Karena di era Pak Harto justru kekuatan ada di istana kan, ada di Pak Harto, ada di bupati, ada di gubernur. Kalau di era reformasi ini kekuatan politik balik kanan ke legislatif, ada di DPR, ada di Senayan. Kalau di kabupaten ada di DPRD. Jadi DPRD itu punya kewenangan yang maha dahsyat ketika reformasi. Logis kan? Soalnya reformasi itu identik dengan demokratisasi, kebebasan. Padahal yang berkedaulatan kan rakyat. Rakyat kan diwakili wakil rakyat. Sehingga memang logika-logika seperti itu kemudian ya memang sudah begini dong. Kalau reformasi itu ya rakyat yang kuat. Tapi rakyat yang mana? Yang anggota dewan. Nanti akan sampai rakyat itu kemudian akan hanya menjadi penonton. Baik, dampak dari pemilu dengan sistem nomor urut tadi ya, Dede sekalian. Yang tadi pekerjaan saya sebagai ikut menyeleksi di caleg PDIP Kabupaten Kebumen, secara objektif yang nilainya tertinggi saya pasang di nomor 1, ranking 2 saya pasang di nomor 2, ranking 3 saya pasang di ranking 3 dan seterusnya. Jadi caleg itu kita ranking. Logis ya. Siapa yang meranking ini? Ya tadi saya, tapi saya adalah komponen dari partai politik. Partai politik di tingkat kabupaten meranking atau menyeleksi caleg di kabupaten,
kemudian partai politik di provinsi, biasanya namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah, itu menyeleksi dan meranking caleg di tingkat provinsi, kemudian caleg di tingkat pusat, Senayan, itu yang mengurus adalah DPP, Dewan Pimpinan Pusat Jakarta. Jadi sudah ada tugas masing-masing sesuai dengan strukturalnya. Baik, intinya adalah di situ yang ingin saya garis bawahi, bahwa caleg itu kemudian mendaftar dan partai politik menyeleksi dan membuat ranking. Logis kan? Normal-normal saja. Oke. Sampai di situ setelah pemilu, partai politik itu dapat berapa ribu suara. Kemudian pembaginya berapa. Misalnya begini, pembagi itu misalnya jumlah DPRD Kabupaten Kebumen itu 50. Ya, 50. Kemudian jumlah suara yang masuk berapa? Ya, Kabupaten Kebumen jumlah suara yang masuk berapa? Misalnya yang masuk dan mudah itu 50 kali 10. 50 kali 10 itu 500 kalikan 1000. Nah, misalnya suara yang masuk di Kabupaten Kebumen itu 510.000 misalnya. 510 dibagi 50 anggota DPRD tadi, ketemunya adalah pembaginya 10.000. Jadi setiap anggota DPR itu mewakili 10.000 pemilih. Nah, otomatis kalau PDI dapat 20.000 maka nomor 1, nomor 2 jadi. Kalau PDI dapat 40.000 maka sampai nomor 4. PDI dapat 100.000 suara maka ranking 1 sampai 10 jadi. Logis kan? Artinya apa? Artinya caleg itu betul-betul diseleksi dan diranking sesuai dengan kapasitas mereka. Kapasitas dalam arti intelektualitas, kecerdasan, dan kemampuan yang lain termasuk keaktifan di dalam partai atau di dalam organisasi. Enak kan? Logis. Nah, kemudian mulai rusaknya kapan? Mulai rusaknya adalah ketika 2004. Ini reformasi baru berjalan 5 tahun. Ini kita kan mendiskusikan tentang pemilu. Ketika 2004 itu saya sudah muak. Saya udah muak, nggak jadi volunteer, nggak. Saya dengerin aja, banyak rekan-rekan politisi tanya, ya saya jawab. Wah, sekarang terus ada indikasi nggak beres. Saya cuma gitu waktu tahun 2003. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada adik-adik sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah partai politik tadi ketika menseleksi dan akhirnya membuat ranking para caleg tadi, sudah memulai memungut uang, sudah memulai menjual posisi. Persisnya, karena saya punya datanya, saya punya informasinya waktu itu ya. Ada caleg di Kebumen, orang baru, dia tidak tahu apa-apa tentang PDIP, dia tidak tahu tentang nasionalisme. Kalau PDIP itu, kalau guyonan itu kan, orang yang masuk di PDIP itu, dia tahu nggak arti warna merah? Tahu nggak dia arti nasionalisme? Tahu nggak dia ditanya apa arti Marxisme? Itu nggak ngerti apa-apa. Karena dia baru lulusan dari sekolah bidan. Orang Kebumen tahu. Ya, jadi ada caleg baru yang sebelumnya saya tidak kenal, saya tidak tidak tahu bahwa dia itu orang PDIP gitu ya.
ngerti-ngerti muncul caleg dan dipasang di nomor 1. Oleh siapa? Oleh oknum pengurus partai itu. Setelah kita cari-cari, kenapa dia bisa nomor 1? Oh, ternyata dia bayar 200 juta. Bayangkan, 200 juta nilai uang di tahun 2004. 200 juta sekarang aja bisa dapat Avanza ya. Kalau tidak salah di 2004 itu ya, 2004 itu kalau 200 juta itu dapat Innova 2. Karena saya masih ingat dulu almarhum mertua saya beli Innova, Innova ya generasinya. Itu dapat kijang kapsul 2. Karena kijang kapsul waktu itu 100 juta. Apa yang ingin saya sampaikan pada adik-adik sekalian bahwa di 2004 itu sudah mulai, siapa yang memulai? Pengurus partai politik yang sudah memungut berjuta-juta tadi agar supaya caleg itu ditaruh nomor 1, artinya apa? Nomor jadi. Nggak jadi. Karena kan sudah punya pengalaman di 99. Oh, Kabupaten Kebumen ini dapat anggota Dewan 26 orang. Otomatis yang nomor 1 sampai 20 misalnya paling tidak, itu mesti dipungut. Itu nomor jadi. Ya, jadi kalau bagi saya, kalau sekarang orang komentar bahwa sekarang masyarakat itu sudah rusak semua. Ketika di dalam kontestasi pemilihan apapun, baik pemilu maupun pemilihan bupati, rakyat itu sudah ngatung amplop boleh amplop. Itu salah. Masyarakat itu hanya dampak. Masyarakat itu hanya dampak dari kekonyolan partai politik pada awalnya, yaitu tahun 2004. Maka bagi saya sebetulnya, yang perlu didandani itu sebetulnya, begini dulu, saya singkat ya. Ketika tadi sudah ada mulai pasang tarif, ya, partai politik parpol pasang tarif untuk caleg yang jadi. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah justru caleg-caleg yang potensial, misalnya dia sarjana, dia orang lama, dia aktivis partai sudah bertahun-tahun, sudah paling enggak 5 tahun gitu ya, dari pemilu 99. Tapi karena dia tidak punya uang 100 juta, 200 juta tadi, maka dia justru tidak jadi. Yang jadi orang-orang baru yang punya uang yang mampu membeli nomor urut tadi, nomor kecil. Nah, kemudian mereka yang tidak jadi tadi, yang mestinya dia tokoh itu ya, itu kemudian berbondong-bondong protes. Ya, protes ke partai politik di atasnya, misalnya kalau orang Kebumen, orang kabupaten ya ke DPD, ke Semarang. Ini bagaimana Pak? Saya itu tokoh lama begini-begini, tapi saya nomor urut saya di bawah. Ya. Nah, kemudian ditampung. Jadi organisasi itu kan tentu ditampung ya. Protes itu menurut saya, ya, paling tidak penilaian saya, ditampung oleh partai politik. Dan akhirnya secara, di tengahnya kita bicarakan besok ya, di tengahnya yang sistem distrik itu, akhirnya saya beralih ke sistem yang terbanyak aja sekarang ini. Kalau nanti ada pertanyaan sistem distrik seperti apa Pak? Kita diskusikan besok ini bisa, biar nanti jam 3 sudah bisa terjawab. Nah, kita bandingkan sekarang. Jadi ketika tadi ada banyak tuntutan para tokoh yang harusnya mereka yang jadi, tetapi kemudian ternyata dia tidak jadi karena nomor urutnya di bawah. Itu protes.
kemudian ditampung oleh partai politik di tingkat atasnya. Terjadi diskusi, gitu ya. Terjadi diskusi. Kemudian apa pilihannya atau keputusan dari partai politik yang tentu dituangkan di dalam undang-undang partai politik, ya. Undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu itu di dalamnya ada undang-undang yang mengatur partai politik. Apa isinya? Isinya ya tadi perubahan dari suara sistem nomor urut ke sistem suara terbanyak. Nah, ini menurut saya ya bolehlah gitu ya. Jadi kalau nomor urut tadi yang menentukan kan pengurus partai politik gitu ya. Nah, dengan sistem suara terbanyak yang dimaksud adalah tujuannya biar partai politik sudah tidak ada peran. Karena apa? Karena masing-masing parpol itu sudah tidak gubris atau tidak terpengaruh oleh nomor urut, tetapi meskipun nomor urut paling bawah, kalau dia perolehan suaranya itu paling banyak, ya dia yang jadi. Meskipun dia posisinya di nomor urut 1, kalau perolehan suaranya itu sedikit, maka dia tidak jadi. Nah, untuk bisa menentukan dia dipilih pilihannya sedikit atau banyak, yaitu ada perubahan. Yang ketika pemilu 99 itu pemilih itu milih gambar partai. Oh ya, tadi kelewat belum saya jelaskan gitu ya. Pemilu 99 itu nyoblosnya gambar partai. Kemudian partai itu dapatnya berapa? Ketika dapatnya 10.000 itu satu wakil. Ketika dapat 100.000 tadi yang jadi adalah nomor 1 sampai 10 kan gitu. Tapi rakyat atau pemilih di dalam memilih itu nyoblos gambar partai. Kalau PDI ya banteng, kalau Golkar ya ringin, dan seterusnya. Tetapi kalau pemilu yang sekarang, mulai pemilu 99, dengan sistem suara terbanyak, pemilih itu nyoblos nama. Ya. Pemilih itu nyoblos nama. Nah, kalau mungkin ada yang tanya bahwa kalau masih orang bingung kemudian masih nyoblos partai gimana Pak? Jadi pemilu itu sekarang mungkin sampean tidak memakai. Jadi kalau pemilu itu paling atas kan gambar partai, misalnya PDIP gambar partai banteng itu ya. Kemudian di bawah partai itu kan nama caleg. Caleg DPR RI nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Kemudian yang provinsi nomor 1 siapa, terus banyak caleg. Kemudian yang kabupaten nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Terus, nah pemilih kan nyoblosnya nama, tidak nyoblos gambar partai. Nah sehingga kalau namanya tadi yang nyoblos banyak atau terbanyak, dialah yang jadi. Meskipun dia ada di dalam nomor urut terakhir atau nomor urut bagian bawah-bawah lah, meskipun tidak terakhir. Nah, apa dampaknya yang terjadi? Pertama adalah kalau para pemilih itu, ya mudah-mudahan orang Indonesia sudah tidak ada yang buta aksara sih ya, katanya kan gitu. Indonesia kan bebas buta aksara. Nah kalau yang nulis, yang milih itu mbah-mbah, mbah-mbah itu kan moco nama-nama, lembarnya kan sekoran itu ya, lembarnya kan sak koran. Itu namanya cilik-cilik gitu, kecil-kecil itu. Mbah-mbah itu seluruh nyoblos itu piye? Bingung juga. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, saudara sekalian,
akan terjadi persaingan yang sangat keras antar caleg dalam partai. Jadi persaingannya tidak antar caleg antar partai, tetapi antar caleg dalam partai pun saingan. Ya, misalnya saya caleg dari PDIP untuk kabupaten, kemudian Kania juga orang Kebumen misalnya, juga caleg dari PDIP, nomor Kania di nomor 1 misalnya. Kemudian saya nomor 5, kemudian Raditya nomor 10 misalnya. Sama-sama caleg di PDIP. Saya dengan Radia, saya dengan Kania itu perang. Iya kan? Saya perang karena apa? Karena supaya banyak saya. Kalau saya nggak perang nanti banyak Kania yang jadi Kania dong. Saya kalah. Nah, ketika antar caleg dalam partai itu bersaing keras, ya, ketika kita bersaing maka seringkali apapun kita lakukan. Nah, ketika apapun kita lakukan, yang paling gampang untuk meraih suara itu ya membeli. Membeli itu nek bahasa awamnya ngamplopi, itu, andum amplop. Itu yang paling gampang. Kenapa? Tokoh PDI lama, misalnya saya keluar-keluar, pilihlah saya ini Guntur, saya itu orang lama di PDIP, saya itu akan memperjuangkan rakyat, begini. Kalau Kania menyodorkan amplop isinya 50.000, kira-kira apa ya masih mau milih Guntur? Oke, tentu milih Kania. Raditya dengar, wah ini Kania pakai 50.000 ini. Supaya saya jadi, maka saya 100. Amplopnya di sini 100. Pak RT mana, misalnya ya, Pak RT di desa mana, Pak RT pemilihmu berapa? Saya punya pemilih 50, Mbak. Ini 50 amplop. Harus dipastikan bahwa ini milih saya, milih Kania. Besok kalau betul-betul ini saya jadi, saya tambahi. Ya, ada yang seperti itu, ada yang lebih pintar lagi. Pak RT, tolong ini uang dipegang 50 amplop 100-an, berarti berapa itu? 5 juta ya. 5 juta. Iki ojo tok ndum sik gitu. Jangan dibagikan duluan. Sampaikan ke wargamu, kalau nanti di dalam pemilu itu betul-betul milih Raditya, uang didompe, kemudian besok saya jadi, tak tambahi. Ada yang model seperti itu. Jadi model seperti ini, yang kedua ini, nanti kalau tidak jadi kan amplopnya belum didompe. Ada macam-macam di lapangan. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi pada adik-adik sekalian. Paling tidak menurut saya, ya. Paling tidak menurut saya. Jadi peralihan dari sistem nomor urut ke sistem suara terbanyak inilah yang menurut saya salah kaprah dan akhirnya berdampak pada persaingan yang keras, tidak hanya antar caleg, antar partai, tapi antar caleg di dalam partai pun akan berbenturan keras di dalam kontestasi, di dalam persaingan. Meskipun banyak pengamat yang mengatakan, ya inilah sebetulnya perwakilan yang sejatinya. Artinya, mereka yang terpilih ini wakil rakyat, bukan wakil partai gitu. Nah ini sementara pengamat ada yang berpandangan seperti itu. Jadi mereka dipilih langsung namanya tadi, meskipun dalam tanda kutip menurut saya karena ngamplopi gitu ya, itu dianggap lebih baik.
Tapi saya masih jawab. Nah kalau itu wakil rakyat yang sejati itu Anda anggap yang wakil rakyat sejati itu dengan sistem suara terbanyak seperti ini. Yang saya tanyakan lagi adalah, lah peran partai politik apa kalau gitu ya? Nggak ada peran partai politik, nggak ada sama sekali. Nah kritik saya adalah kalau solusi itu betul-betul diarahkan kepada masalah yang muncul. Kembali ke 2004 tadi cerita saya, bahwa 2004 itu nakal pertama itu kan oleh pengurus partai, ya, oleh pengurus partai yang pasang tarif 200 juta untuk calon jadi tadi ya. Nah, mestinya yang diberantas itu ini pengurus partai yang nakal ini. Harusnya kembali ke kondisi 99. Di dalam seleksi caleg itu objektif. Nah, ini masalahnya di sini. Ya. Jadi yang salah itu pengurus partai di dalam pungli, di dalam memungut ratusan juta terhadap caleg yang akan dijadikan tadi, tetapi solusinya adalah dengan suara terbanyak yang akhirnya sekarang ini apa namanya, money politik sudah langsung ke rakyat. Padahal tadi 2004 money politik hanya ada di pengurus partai. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah itu masih agak lumayan. Ya, yang diselesaikan itu kira-kira 5 orang tuh ya, pengurus partai yang brengsek itu. Tinimbang sekarang dengan sistem suara terbanyak, masyarakat sudah terlanjur tahu uang bahwa ya meskipun ini pertama yang salah jadi bukan rakyat, yang salah itu caleg yang ngamplop itu tadi kan. Tak contoh misalnya tadi Kania sama Radia tadi ya. Nah ini yang, jadi ketika berbagai diskusi maka sesungguhnya saya sering dalam tanda kutip mimpi gitu ya, bisakah, karena dulu saya pelaku juga, pelaku penseleksi tadi, bisakah pemilu di Indonesia itu kembali ke 99, pemilu yang biaya politiknya murah bahkan nol ya. Logika sederhana kalau seorang caleg kemudian jadi dengan 0 rupiah itu kan mereka akan berjuang betul gitu, mudah-mudahan. Tetapi kalau caleg untuk jadi itu sudah habis, kalau di kabupaten 1 miliar, kalau di provinsi di pusat itu 8 miliar. Ya kasarannya seperti apa yang disampaikan Pak Bupati nanti itu Banjarnegara dulu kan. Ya, waktu dinangkap KPK itu kan ditanya wartawan, kalau Pak Bupati itu ternyata jadi bupati habisnya bermiliar-miliar dan ternyata gajinya hanya 6,9 juta, berarti bupati itu berpotensi untuk korupsi ya Pak. Tanya itu Pak Bupati Banjarnegara itu jawabnya, tidak hanya berpotensi tapi harus harus korupsi. Karena untuk jadi bupati habisnya 30 M. Sama kan? Caleg tadi kalau dia habisnya 8 M, menjabat 5 tahun, gajinya spektakuler, 100 juta, dikumpulin nggak untuk makan baru 6 miliar ya. Ya lainnya kan harus nyolong. Kayak yang dimaksud Pak Bupati Banjarnegara itu. Nah ini yang saya garis bawahi, ini yang saya simpulkan bahwa sesungguhnya di 99 itu dengan sistem pencalekan nomor urut itu bagus, kemudian 2004 ada oknum pengurus partai politik yang nakal, dan ini tidak hanya satu partai politik tapi semua partai politik. Penyakit itu kalau penyakit enak ya, penyakit korupsi kan enak, mendapatkan uang itu mudah menular kan. Tidak hanya satu partai politik, semua partai politik akhirnya
seperti itu perilakunya. Ya, 2004 partai politik mulai memungut, kemudian 2009 sebelumnya sistem distrik dulu ya, semi distrik. Ini akan kita bahas besok minggu depan. Dan 2014 sudah suara terbanyak dan berdampak tadi benturan ya, benturan yang keras antar partai politik, bahkan di dalam antar caleg, maaf, benturan yang keras antar caleg, bahkan di dalam partai politik juga benturan keras. Dan hal yang paling gampang adalah ngedum amplop, karena ngedum citra partai, ngedum janji-janji, besok kalau saya jadi saya akan berjuang ini itu sudah nggak mempan. Ya, akhirnya kemudian amplop. Ini seringkali tidak ada apa namanya, tidak ada dalam perundangan tentang amplop itu, tapi inilah penyakit yang kronis, penyakit politik di rakyat. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, monggo sesuai seperti tadi yang saya pesankan. Ini dalam tahap apa namanya pengetahuan, ya, tahu, kemudian nanti di rumah direnungkan dan dielaborasi, dan kemudian sambil itu dibayang-bayangkan gitu ya, oh iya ternyata kemarin di lingkungan saya terjadi seperti ini pasang gambar, ternyata tidak ada gambar partai tapi gambar orang semua gitu ya. Jadi sekarang gambar partai itu kadang-kadang cuma di pojoknya kecil gitu ya, yang gede gambar orang. Karena apa? Karena biar pemilih itu nyoblos orang, bukan nyoblos partai. Nama ya. Nah, kelirunya gini saja. Harus juga ya. Jadi di iklan-iklan dia masang gambar orang besar-besar, padahal di kertas suara ketika milih itu ketika nama orang, bukan foto ya. Ada fotonya enggak ya? Tapi kalau caleg kita kelihatannya enggak ada. Caleg hanya nama orang kemarin. Oke, kalau belum ada, direnungkan dulu, dielaborasi, dan kita diskusikan minggu depan. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.